Nanti pertanyaan-pertanyaan kamu itu mengarah kepada ya ataupun juga data-data yang kamu dapatkan, lihat tuh tag coba paham kamu nih. Ditanya segala macamnya dari wacana gitu kan, coba kamu tanya segala macamnya. Nanti ketika dia membuktikannya antara coba kamu kamu ungkapkan dari tanpa kamus apa maksudnya, kalau membuktikannya kemudian apa jawaban kamu setelah kamu melihat kamus, bisa begitu nanti kamu Ya, Ustaz, ya. datanya itu bisa begitu nanti dapat. Jadi nanti intinya gitu kan. Pemahaman kamu sendiri kan boleh nanti pakai angket kamu paham nggak kamus apa bagaimana cara membuka bagaimana segala macam ngerti nggak ketikan apa yang kamu lakukan. Nah, itu nanti dengan teori kamus tuh nanti kamu nggak belajar kamus nih masalahnya ya untuk mengecek apakah siswa itu terbiasa menggunakan kamus itu sampai seberatas batu petikannya kamus. Sampai ditanya dipaham nggak kepentingannya. Bisa saja nanti dites untuk penggunaan kamus itu, coba cari nih kata ini di dalam kamus kamu. Cari petikannya. Nanti dicek berapa menit, berapa detik dia bisa mendapatkan kata itu di kamus. Kalau dia detik berarti dia sudah terbiasa dengan menggunakan kamus gitu. Itu nanti data dalam penggunaan kamus begitu untuk melihat apakah siswa ini terbiasa atau menggunakan atau tahu. Itu nanti ada hitung-hitungan nanti ada segala macam nanti angka-angka segala macam oh sekian 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 segala macamnya atau apa nanti gitu loh. Nanti dari kebiasaan di data yang kamu dapatkan dari penggunaan kamu siswa segala macam, kemudian kamu praktekkan. Coba nih ada teknik, ada kira muasa'ah, coba kamu paham. Jadi bukan sekedar kosakata. Kosakata itu dimanfaatkan kalau ketika dia membaca, ada kosakata-kosakata yang tidak dipahami dia, dibuka kamus itu loh maksudnya. Jadi bukan kepada kamus kepada kosakatanya. Gitu. Ini apa tuh Rahman nih? Kok belum tekannya? Halo, tuh Rahman. Gini nih. Betul. Ya, Ustaz. Paham kan? Paham, Ustaz. Ya. Berarti kalau kalau itu langsung ke yang tadi kayak kata Ustaz ke apa? eh, Keterampilan Ustaz yang Terhadap pemahaman pembelajaran. terhadap pemahaman pembelajaran kira muat. Kiramuasa, bukan kosakata, bukan Ustaz. penguasa. Ya. Yang jadi Berarti masalah nanti penguasa kosakata, bagaimana kamu mendapatkan data bahwa siswa itu menguasai kosakata? Hah? ya, Bukan ke Ustaz. sana arahnya. Kalau ketika kosakata, kalau memang kosakata buat apa ada kiroah gitu. Jadi ini intinya adalah kamu ingin iya ketika ada kiroah muasa'ah, gitu kan? Ini kan ada kesulitan dalam memahaminya. Coba untuk meningkatkan pemahaman kiroah muasa'ah tadi, kita memanfaatkan yang namanya kamus. Nah, itu suatu hal yang wajar. Sekarang kita buktikan, benar enggak? Ada pengaruhnya. Itu kan masalahnya. Jadi ke sana. Jadi saya mengusulkan kepada kamu, nggak apa-apa pengaruh penggunaan kamus, tapi terhadap pembelajaran kiroah muasa'ah gitu loh ya. Bukan penguasaan kosakata. Ya, Ustaz. Ya terhadap pemahaman pembelajaran. Jadi terhadap pembelajaran kosakata itu nanti di situ mengarah kepada pemahaman. Karena muasa'ah nih. Muasa'ah itu artinya pendidikannya gitu. Nanti dari situ nanti kamu bisa mendapatkan data di pembelajaran kosakata itu begini nih coba. Kamu bisa tanyakan ketika kamu dengan dua pertanyaan tuh. Coba ada kalimat begini. Menurut kamu kalau tanpa melihat kamu sudah paham belum? Ya, gitu kan. Kalau sudah paham ya berarti bisa dibuktikan bahwa dia pemahaman seperti apa. Coba dia jelaskan sama dia pemahaman seperti apa. Jadi nanti kamu ada kuncinya tuh. Ya ada kepentingan bahwa pentingkannya oh berarti dia benar paham nih gitu kan kemudian kalau kamu memang tidak paham katakan tidak paham kemudian buka kamus kemudian nyatakan paham pemahaman sebatas apa
Nanti dari situ baru kita bisa melihat bahwa benar ada pengaruh positif, ya, pengaruh positif penggunaan kosakata dan segala macam, dan ini nanti membantu siswa di dalam pembelajarannya itu guru dosen ketika ingin untuk mempelajari kiroah, untuk memulai pembelajaran kiroah, coba buka kamus, Anda baca kiroah, kemudian di situ ada kalimat-kalimat kata-kata yang kamu tidak paham, buka kamus, kemudian dipahami coba. Dari setiap paragraf, nanti ditanya kamu segala macamnya. Di setiap paragraf ada kosakata berapa kosakata yang kamu tidak paham. Ya, apakah satu, dua, tiga, empat, segala macamnya. Dari setiap paragraf. Itu nanti bisa menjadi bagian yang kamu tanyakan. Ya, Yes, Sat. tanyakannya gitu. Kalau banyak kosakata yang tidak dipahami, ya berarti dia nggak paham tuh, kan gitu. Ya, dia tidak paham berarti segala macam. Artinya apa? Perlu memahami bagaimana mana ya bukan kamus kan gitu. Secara teoritis logikanya kan begitu. Kalau hanya satu pemahaman berarti dia udah sekian puluh persen dia udah bisa memahami. Hanya satu kata yang nggak paham. Berarti secara ini coba dengan satu kata itu tidak perlu juga membuka kamus kalau dalam teori membaca. Jangan buka kamus dulu. Coba kamu lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalimat sebelumnya kan kamu paham, seduh juga paham. Coba kamu duga kata yang kamu tidak paham itu kiranya maknanya apa ketika kamu kaitkan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Pasti bisa duga. Oh, kata ini, oh ada kata ini gitu. Kemudian juga nanti tagnya itu bisa direkayasa. Bisa direkayasa itu maksudnya gini, Anda membuat tag yang ketika anak itu buka kamus, itu ada beberapa pilihan tuh nanti. Oh, maknanya ini, maknanya ini, maknanya ini gitu. Nah, dari kalimat tagnya itu makna mana yang pas? Apakah makna yang pertama, apa yang kedua, ketiga itu nanti bisa ke sana arahnya, mengarah kepada nanti di sini perlu ada yang disebut dengan al-ikhtiyar lugawi, pemilihan diksi, kata mana yang tepat maknanya. Itu tidak lepas dari tadi melihat kaitan kata sebelum dan sesudahnya. Kalau mana nggak mungkin, maksud mananya begini sih. Kalau lihat kalimat sebelumnya kan begini, nggak mungkin lah secara logika. Jadi ada logika bahasa di situ. Oh berarti mana yang kedua nih? Oh mana yang kedua juga nggak mungkin karena ada kalimat sebelumnya begini, nggak mungkin artinya begini gitu. Oh kalau gitu kalimat tiga gitu. Jadi dia ada proses gitu, dalam konteks pemahaman gitu. Jadi itu ya, ya. Jadi kalau Sat. kamu menikahnya gitu, ya, kamu bisa pengaruh kemudian, tapi terhadap ya dapat mungkin terhadap pembelajaran aja nggak apa-apa ya terhadap pembelajaran kira muasa aja tanpa ada pemahaman sebab di dalam pembelajaran kira muasa itu udah konteksnya nanti di situ secara teoritis itu pasti pemahaman yang lebih luas maksudkan gitu itu. Nah dari situ kamu bisa jadi kamu bisa mendapatkan data seperti apa, cara bagaimana mendapatkan data penggunaan kamu seperti apa, cara bahwa untuk melihat ada kaitannya, ada pengaruhnya dengan pembelajaran nanti datanya seperti apa gitu gitu. Yes, Sat. Jadi bukan semata-mata kosakata. Kalau kosakata sulit untuk mendapatkan apa kosakata. Bagaimana kita membuktikan bahwa dia menguasai kosakata akibat dari itu? Ya jelas lah. Dia hanya membuktikannya. Nggak tahu artinya bukan kamu. Sudah selesai. Apa gitu? Jangankan semua orang, jangan hanya mahasiswa, semua orang ketika ada kata yang tidak dipahami, dibuka kamus paham udah. Lantas sonek gitu, potnek gitu. Apa setelah paham itu apa? Apa langsung dikatakan menguasai? Enggak juga gitu ya. Paham ya? Paham, Sat? Makanya ini tadi sebenarnya pentingnya, kamu pentingnya. Ketika saya katakan begini ini, ketika judul kamu udah oke nih, kalau udah seperti ini nggak apa-apa. Makanya jangan kosakata. Makanya tadi saya lihat Anda tulis dulu al-afkar raisiyah gitu, untuk melihat paragraf pertama, kedua itu kamu ngomong apa gitu. Makanya saya selalu menyarankan didahului dengan prosesnya secara bertahap itu kamu tulis al-afkar raisiyahnya dulu apa, paragraf pertama ngomong apa, kedua ngomong apa, ketiga ngomong apa untuk melihat nanti yang disebut dengan bagaimana menulis paragraf-paragraf hubungan kesatuannya seperti apa, dan setiap paragrafnya apa, ada kesatuan atau nyambung nggak antara paragraf satu kedua itu gitu loh. Nanti dari situ kalau sudah oke, oh ya udah start, udah sini peniknya,
kemudian kamu baca literasi Indonesia, Arab, literasi Arab. Kalau yang pertama itu misalnya penggunaan kosakata, penggunaan kamus misalnya, atau apa Anda bicara masalah kamus gitu kan, buka. Makanya kok saya ajarkan kamu kemarin buka internet berbahasa Arab, mulai kamus. Coba kamu nanti baca kira-kira nanti arahnya kemana nih untuk bisa kamus gitu. Jadi dibantu dengan literasi Arab sehingga kamu nggak meninggalkannya gitu loh. Ya, kalaupun Anda mengutip dari kata-kata itu juga nggak apa-apa. Ya, ini masih S1 nih, ini kan A1. Kamu tinggal nanti bagaimana menambahkan begini, boleh dari apa yang dikatakan itu kamu sudah dapat tuh idenya. Oh, ide begini nanti ditambah idenya seperti ini, melanjutkan atau menjelaskan atau segala macam. Itu loh, itu yang saya maksudkan. Dari bahasa Arab ya. Saya nggak mau dari bahasa Indonesia. Seperti kamu nih, dengan Fatur, kamu pendahuluan latar belakang pakai bahasa Indonesia. Dan bahasa Arab pakai bahasa Arab, sehingga saya langsung mengoreksi bahasanya. Siap, siap, siap. Bukan hanya, ini kan ya, bukan pemikirannya aja, pemikirannya itu tadi kita pahami dari al-afqar isiyah gitu loh, dari situ. Jadi kalau afkar isiyah sudah benar ya udah enak, jadi ntar nggak ada problema lagi gitu. Jadi anda gini, mahasiswa yang bimbingan saya ketika datang baru bab pertama itu problemanya adalah berkaitan masalah runut dari paragraf itu, ada longkap-longkap, ada membuat kalimat atau paragraf yang ada hubungan dengan judul, ya. Kemudian juga ya artinya secara ide itu nggak muncul di situ, nggak teratur segala macamnya gitu. Itu dia pakai bahasa Arab tapi nggak teratur. Saya bilang idenya dulu teratur, saya bilang begini begini begini, baru dia ulang nulis Arab segala macamnya. Ketika idenya sudah muncul udah rapi segala macam, sudah bisa nyambung, sudah ada kesatuan di dalam paragraf, baru saya koreksi bahasanya, ya. Kalau belum muncul ya koreksi nanti dua kali koreksi bahasanya. Wah, masih belum berantakan itu ini gimana untuk bikin? Ada kalimat-kalimat yang ada kata atau paragraf tidak nyambung dengan judul. Kan nggak boleh dalam menurut paragraf membuat. Anda nggak boleh menulis sesuatu masalah yang tidak ada hubungan dengan kamu gitu. Ya, Ustaz. Paham ya? Paham, Ustaz. Jadi saya minta kalau untuk afkar isi aja Anda pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa itu maksud saya. Tapi ketika sudah menulis dalam sebuah latar belakang harus pakai bahasa Arab ya. Yes. Kalau begini kan nanti kamu menerjemahkan nanti nih. Baik, yang lain. Masukkan, Siapa Ustaz. nih yang afkar isianya? Kamu bisa nggak atur tuh? Coba kamu lihat afkar isi yang kamu tulis dalam bahasa Indonesia itu afkar apa aja tuh? Paragraf pertama ngomong apa, dua apa, tiga apa, empat apa? Coba kamu tulis tuh. Nanti tayangkan lagi ke saya. Yang ini tadi. Lanjut. Udah cukup atur. Yang lain. Oke. Masukkan, Ustaz. Saya izin Ustaz. Ya, silakan Pak Hana. Sudah muncul belum ya Ustaz? Ya, al-afkar isiyahnya. Anda bicara masalah apa? Al-Quran Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Muslimu wa Dalil Hayat. Terus lanjut, yang kedua apa? Lughatul Arab fil Quran, waradat nusutu al-Quran al-Quran wa jubiluti Quraisy. Nah, ini nanti Anda mengarah, Anda lihat sini, ini ada pemahaman yang berbeda. Anda nanti untuk sampai kepada berkaitan dengan masalah Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ini langsung aja ditulis pakai bahasa Arab, jangan lugu Quraisy. Sebab ini secara teoritis ini ada perbedaan, ya. Ini adalah jadi gini, ya. Saya jadi kan gini. Sekarang saya tanya kepada Kohana, kamu paham nggak perbedaan bahasa Arab Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang mana? Itu ada tiga pendapat. Pertama yang dulu seperti yang kamu katakan sekarang ini, bahwa Quran itu turun dengan bahasa Quraisy. Pendapat yang kedua, Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab seluruhnya. Bahasa Arab. Kenapa? Kalau yang Quraisy itu dalilnya ini, yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Dia Utsman bin Affan mengatakan di sini. Ini dalilnya Utsman bin Affan.
Tetapi bagi mereka yang mengatakan bahwa Quran itu artinya dia tulis kepentingannya bilisanin Arabiyyin mubin. Arab, bahwa Al-Quran itu diturunkan juga bukan untuk orang, bukan kabilah Quraisy, tapi untuk Arab. Makanya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dipahami oleh seluruh Arab, bukan bahasa Quraisy, gitu loh. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dengan menggunakan yang disebut dengan al-lughah al-arabiyah al-mustarakah. Bahwa bahasa Arab itu turun, Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab persatuan. Bahasa Arab persatuan. Ya. Apa yang maksud bahasa persatuan? Bahasa Arab persatuan itu sudah artinya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab ketika mereka berkomunikasi antar kabilah satu dengan lain. Kabilah Quraisy ingin berkomunikasi dengan kabilah lain itu menggunakan bahasa persatuannya, bukan bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy itu digunakan hanya untuk kabilah dalam kelompok mereka. Dan itu banyak kabilah Bani Tamim, kabilah apa. Ya, dan yang disebut dengan lughah Arabiyah Mustarakah itu itulah bahasa yang digunakan oleh penyair-penyair mereka ketika syair mereka itu dipaparkan di depan umum. Seperti kalau dalam sejarah adat itu Fisukul Ukas, ada pasar Ukas, itu mereka menggunakan bahasa Arab yang bisa dipahami yang disebut dengan Al-Mustarakah. Kenapa? Karena yang hadir dari berbagai masyarakat, dari berbagai macam kabilah, gitu kan? Dan bahasa lughah musyarakah ini sudah muncul sebelum datangnya Islam. Ya, itulah bahasa-bahasa yang oleh orang digunakan oleh orang syair disebut dengan lughah an-namudadziyah al-adabiyah yang biasa digunakan oleh para penyair-penyair mereka yang orang musyarakah tadi mereka dan mereka membuat syair dan syair mereka digantung di dinding Ka'bah. Dan bahasa yang digunakan oleh penyair-penyair yang menggantungkan syairnya di dinding Ka'bah itu menggunakan bahasa Arab yang disebut dengan Al-Arabiyah Al-Mustarakah. Ya, Al-Mustarakah. Ketika Al-Quran datang, Al-Quran itu menggunakan bahasa ini yang disebut dengan bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, jadi bahasa Arab yang memang digunakan oleh semua bangsa Arab, bukan hanya kabilah. Quran pun bukan hanya kabilah Arab. Dalam konteks hadis Nabi yang katakan Lugatul Quraisy gitu, memang bahasa mustarakah itu didominasi dengan pembentukannya didominasi dengan bahasa Quraisy. Didominasi. Kenapa? Kenapa bahasa mustarakah persatuan itu didominasi oleh kaum Quraisy? Itu karena pertama kabilah Quraisy itu memegang kunci Ka'bah. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua karena kabilah Quraisy itu dia li'ila fi Quraisyin dalam perekonomian. Makanya dengan Al-Quran li'ila fi Quraisyin ila fi bilatas syitai wasfaim. Sehingga mereka sering berkomunikasi dengan berbagai macam kabilah. Bahasa dia mempengaruhi kabilah-kabilah lain. Gitu kan? Itu dalam konteks agama dia sebagai pemegang kunci Ka'bah, sebagai perekonomian. Kemudian dalam kasus politik, dalam konteks politik, kabilah Quraisy itu selalu diminta sebagai penengah kalau ada antar kabilah itu bertengkar satu sama lain. Ya, seperti dalam cerita Nabi ketika berselisih dalam bagaimana nih yang disebut dengan batu Hajar Aswad. Itu kan mereka bertengkar. Akibatnya kan Nabi yang lebih dulu. Ya. Kemudian yang keempat yaitu karena memang kabilah Quraisy itu bahasanya lebih mudah kan dibandingkan dengan kabilah-kabilah lain. Tapi kabilah lain juga kan gitu. Nah, kalau kita tanya apakah di bahasa di Al-Qur'an itu semua adanya kabilah bahasa kabilah Quraisy? Enggak. Ya, buktinya mana? Buktinya adalah aku Anda baca ayat Al-Qur'an, "A'andartahum am lam tundirum." A'andartahum. Hamzah ketemu Hamzah itu kalau Anda mengacu kepada kabilah Quraisy, Hamzah yang kedua itu pasti dimatikan. Makanya ada qiraat andartum am lam tundirhum. Tetapi Al-Quran, Hamzah yang kedua, baik dalam satu kata maupun dalam satu dua kata, andartahum, Hamzah yang kedua itu dibaca. Dan pembacaan itu bukan dari konteks kabilah Quraisy. Itu artinya apa? Selama ini kita membaca Hamzah yang kedua kan dibaca andartahum.
dalam konteks. Nah, itu bukan dari kabilah, bukan bahasa kabilah Quraisy gitu. Ya. Itu mengacu kepada bahasa tadi, Bani Tamim lebih banyak. Ya kan. Itu artinya dan banyak lagi bahasa-bahasa yang memang ya kan, gitu. Dalam konteks ini, di Utsman bin Affan, ya, kenapa demikian? Makanya ketika Al-Quran itu disatukan supaya tidak terjadi perselisihan di dalam membaca, kamu kan tahu ya diawali dari adanya sebuah perselisihan di antara para sahabat mengkafirkan satu sama lain yang berbeda bacaannya. Contohnya misalnya ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai sin baca, ada yang pakai sod baca, ada yang pakai zai baca. Permasalahannya umat Islam pada saat itu sudah ada orang asing yang masuk Islam, bukan semua bahasa Arab. Nah, orang asing yang masuk Islam yang tidak mengerti bahasa Arab di daerah Irak, daerah Mesir, ketika dia mendengar bacaan ihdinas siratal mustaqim, itu langsung salah, menyalahkan, oh kafir nggak benar nih kamu bunyikannya. Satu lagi ihdinas siratal pakai sin baca, ini yang pakai sod dibaca. Dan secara kebahasaan tiga-tiganya itu betul. Anda baca zirat itu juga betul, sirat juga betul, sirat juga betul mengacu kepada setiap kabilah gitu ya, menyatu pada kabilah-kabilah gitu kan. Nah, orang asing ini nggak paham, maka terjadilah perselisihan yang saling mengkafirkan. Makanya ketika zaman Utsman ada orang yang mengusulkan ini jangan sampai lebih besar perselisihannya. Makanya Utsman memanggil penulis aslinya, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu bukan orang Quraisy, bukan dari bangsa orang kabilah. Kemudian tapi dia menambah tiga orang. Siapa tiga orang? Tiga orang itu seperti Abdurrahman Auf, siapa lagi? Sa'ad bin Akkad. Ada tiga orang, ketiga orang ini dari kabilah Quraisy. Utsman bin Affan, ya, itu memerintahkan memanggil tiga orang yang dari Quraisy ini. Kamu nanti ketika menulis Quran, kalau ada perselisihan pendapat dengan Zaid bin Sabit, ini yang kamu sebut dengan antum di sini, ini tiga orang dari kabilah Quraisy itu Sa'ad bin apa, kemudian ada Zubair segala macam, ada tiga menit. Kemudian perintahnya apa? Uktub bil Uktub bilisanil Quraisy. Makanya ketika di Ihdinas Siratal Mustaqim ada perbedaan pendapat, itu ditulis dengan bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy pakai apa? Menggunakan sod, bukan menggunakan zai, bukan menggunakan sin. Secara kebahasaan bahasa Arab itu tiga-tiganya betul, nggak salah kamu mengatakan ihdinas sirat pakai sin, nggak salah. Ihdinas sirat mengertikannya sama dengan kata lain, laziko lasiko 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 itu nempel, lasiko pakai sot, lasiko pakai sin, laziko pakai sin, itu semua tiga-tiganya betul. Dan tiga-tiganya ada tuh dari setiap kabilah tuh. Nah, kabilah Quraisy itu menggunakan suara sot, makanya ditulis pakai sot. Makanya tadi Utsman bin Affan mengatakan untuk bilisanil Quraisy, makanya ditulis pakai bahasa Arab yaitu suara sod. Itu. Ya. Jadi kohana untuk kalau melihat untuk Quran ini jangan berbicara masalah ikhtilafnya ini nih. Ini nggak ada kaitannya nanti kamu dengan itu. Ya. Tapi tulislah bahwa Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi arahnya ke sana. Hmm. Jadi menggunakan bahasa Arab nanti panggil ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah bahasa Arab. Jadi paragraf yang kedua aja lebih baik dihentikannya gitu. Ya. Ini kayak ini makna qaulun nazal Al-Qur'an segala macam. Wa annahu lam takum dalatum qatiyah. Nah, ini kan berarti kamu memaparkan ikhtilaf dalam tadi bahasa ini gitu. Nggak perlu kamu ini antara paragraf kedua, antara paragraf tiga, ini kan kamu mengatakan tuh di paragraf kedua mengatakan bahwa apa dalil Utsman itu nggak kotiah tuh. Oke. Jadi nggak perlu kamu memaparkan perselisihan yang terjadi di dalam penulisan Al-Quran pakai bahasa apa, ya. Jadi pada pertama sampai yang Qala Sayuti ini kamu ganti pembahasan kalimatnya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa Al-Quran. Ya, kemudian juga kamu bisa ngambil dari surat yang ini surat Zukhruf, ya oke, nggak apa-apa. Kemudian juga ada surat surat lain, misalnya tadi yang gue di Iwajid itu juga kamu pakai, kalau nggak Zumar ya. Ya, paham nih Kohana nih, Paham Ustaz. paham ya? Ustaz paham. Nah, kemudian coba lihat tadi kata tadi Al-Quran.
Ini Al-Quran kamu ngomong apa nih? Ketika Anda bicara masalah Quran, ini kamu ada bicara ahamiyatul marfuat, ini udah langsung marfuat aja kamu. Aku Ya, misal itu salah ngelepasin. ya. Jadi, bentar, saya ingin buat tahu, kamu isi apa yang kamu bawa di pokok bahasa kamu enggak teratas atas, atas, atas. Ini yang pertama Al-Quran. Kamu Al-Quran muslimin dalam pentingnya, kemudian Mahtar Qulul Qawanul Arab. Ini ya, kamu ngomong apa nih? Ya, juga taat ma'al Quran wa idza kana hunaka ikhtilaf fi ra'yi bainal muslimin bima fi dzalikal araf yajibu ruju' ila al-Quran hatta la yakunu muslimun ba'dukum ba'dun. Awal asas awal lati takum aqidatul muslimin wa syadul minkannya wa hujjatul qati'ah. Nah, ini juga gini ya. Jadi di dalam Al-Quran ini yang kamu tulis di Dalilul Hayat itu, kamu cukup mengatakan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk aja. Jadi hudan linnas tuh. Hudan linnas itu yang kamu paparkan di situ. Nanti konteksnya adalah ketika untuk memahami hudan linnas ini perlu memahami bahasa Arab gitu. Jadi nanti kesimpulan karena itu hudan pakai bahasa Arab sebagai orang muslimin harus memahami bahasa. Jadi kepada pemahaman Arabnya. Jadi bukan kepada nahu nanti, pemahaman dulu bahasa Arab, ya, secondnya gitu. Kemudian ketika Anda dapatkan bahasa segala macam, kamu bisa di sini nih, gitu ya. Jadi dari Al-Quran tadi bicara masalah kuda sampai yang penting dari kuda lintas kemudian kuda lintas. Kamu nggak perlu menjelaskan yang disebut tadi kan perbedaan Muslim waduh kembali kepada Al-Quran kalau macam. Tulis aja secara umum yang berkaitan masalah adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia yang di dalamnya mengandung isi-isi semacam itu. Oleh karena itu, karena Al-Quran itu seperti pendidikannya, disinilah ada kewajiban Al-Quran itu harus orang Muslim itu memahami bahasa Arabnya. Gitu. Baru masuk ntar pada yang kedua, Anda berbicara masalah ini Lugoh Arabia tadi di atas sudah mengatakan bahwa ada itu tapi bahasa Arab. Nah, kamu sekarang ini untuk mempertegas tadi bahwa Al-Quran dengan menggunakan bahasa memahami Al-Quran itu, Anda bisa menjelaskan bahwa di Al-Quran Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Ada dalilnya. Kenapa? La'allakum tattaqun. Jadi kamu bisa menjelaskan la'allakum tattaqun, la'allakum takilun, segala macam. Jadi kesana arahnya tuh la'allakum takilun. Kalau memang kalau bikin bahasa Arab, kalau ayat segala macam, la'allakum takilun. Entar misalnya ghairu wajin. Jadi gitu kan? Jadi jadi bukan bukan ininya, bukan ingat ya. Jadi Anda ketika mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Buktinya apa? Buktinya adalah Al-Quran Karim. Nanti Al-Quran itu di akhirnya adalah la'allakum takilun. Lah, la'allakum takilun nanti kamu jelas jabarin tuh apa yang maksudnya takilun gitu kan? Ya untuk memperluas itu lalakum takilun apa tuh apa maksud dalam takilun nah gitu kan kamu untuk lalakum takilun itu kamu bisa baca tafsir tafsir yang Arab ya supaya kamu tinggal udah kamu tinggal kutip aja tuh lama dalam takilun oh maksudnya begini gitu kemudian ambil dalil lain itu yang pakai goyro di iwajin Quranan Arabian goyro di iwajin goyro iwajin itu tidak bengkok gitu kan nah tiga tidak bengkok. Saya nggak tahu tuh kalau dibuatin itu apa dia gua di Zalia yang wajin gua di iwajin bukan bihi Zalia dalika bukan dalika da-nya pakai di itu b-nya dihilangin tuh hmm. Iwajin ain waujim iwajin ainnya ada sebelum wau ain
Wow. Wow, yang pertama hapus. H hapus. Wah, nanti kamu lihat tuh, kamu buka Al-Quran tuh. Ya, kamu Al-Quran, surat apa nanti semacamnya. Nanti kamu baca tafsirnya. Nanti jelasin tuh, gore idawit awet tuh, gore itu tidak bengkok. Tidak bengkok apa? Artinya bisa jadi tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Dari aspek bahasa, dari aspek makna, dari aspek ini. Baca tafsir, gitu kan. Hmm. Nanti baru paragraf berikutnya, gitu kan. Nanti di paragraf setelah kamu bicara masalah Al-Quran, bahasa Al-Quran segala macam, nah tadi tuh bahwa kalau Al-Quran, makanya kalau Al-Quran tadi nyambung dengan oleh karena itu, jadi disambungnya dengan pakai bahasa-bahasa gitu. Ya, di Al-Qurannya itu yang namanya bahasa tadi bisa tidak lepas dari nahu, gitu kan? Bahwa pendidikannya gitu. Jadi yang bawa bahasa tekannya itu di dalamnya banyak kaidah-kaidah nahu. Jadi kamu bisa mengatakan bahwa Al-Quran ini menjadi patokan bagi ulama-ulama mendapatkan bukti dalam membuat kaidah. Yastashhid bil Quran fit taqidin nahwi. Itu maksudnya. Bukan fit taqdimil qawaid nih. Taqid, bukan takdim mungkinnya. Jadi kamu begitu. Kamu dipahami dulu aja, dipahami dulu. Nanti kamu kamu tinggal membetulkan. Ya, dipahami aja dulu, dipahami. Tidak di sini nanti membetulkan. Nanti kalau sudah benar dan segala macam, pahami. Jadi ketika kamu sudah bicara masalah bahwa tadi Al-Quran ya, dan Nas, kemudian kamu bawa menggunakan bahasa Arab, kemudian bahasa Arab ada dan segala macam, kemudian nah, lihat langsung ke bahasa Arabnya nih. Dalam Al-Quran yang memang bahasa Arab yang memang allati syarafahullahu binuzul Quran gitu. Jadi allati syarafahullahu binuzul Quran jadi tapi fokusnya kepada bahasa Arab tuh. Bahwa bahasa Arab itu tidak lepas dari koidah-koidah dan koidah ini membantu kita untuk memahami bahasa bahasa Arab. Gitu kan? Nah, karena Al-Quran juga bukan bahasa Arab, oleh karena itu, ya, Nahu ini pun juga perlu dibahas, dikaji, dipelajari. Sehingga dengan ini itu kita bisa memahami bahasa Arab, pada intinya memahami bahasa Al-Quran. Nah, baru ntar masuk bahwa dalam satu permasalahan masalah Nahu banyak. Nanti setelah Nahu itu kamu bisa mendapat pada berikutnya itu bukti. Di mana bukti apa? Dia paragraf-paragrafnya itu untuk membuktikan bahwa dengan memahami Nahu itu kita bisa memahami Al-Quran. Contohnya apa? Jadi gitu nanti intinya. Anda bisa ambil satu contoh, dua contoh. Ya. Jadi artinya bukti contoh Anda bisa lihat di buku dalalah saya itu Nahu Buktikannya atau apa. Ya. Al-Quran atau di dalam macamnya. Contoh bahwa penyikannya gitu. Ya. Contoh ini bukti. Tidak mesti yang marfuat ya. Kalau ambil contoh bahwa nahu dengan penguasaan nahu itu bisa membantu kita memahami ya, kan? Ya banyak gitu contoh-contoh memberikan nahu dalam macamnya ya seperti kalau kamu pendidikannya itu seperti misalnya yang wala taqudukum bihi marofah ya wala takut memahami pendidikannya memahami namat pola-pola seperti itu ya pola segala macam kenapa pakai polanya fiil maf'ul bih fa'il segala macamnya nah itu pentingnya gitu nah itu nanti ya contoh-contoh itu satu dua ya contoh untuk bahwa tahu nanti baru nanti mengatakan bahwa contoh-contoh itu membuktikan bahwa gitu kan memahami nahu itu membantu kita untuk memahami makna Al-Quran gitu. Nah, salah satu yang membantu kita pendidikan yang paling diteliti kalau berkaitan dengan masalah marfuat. Nah, baru Anda masuk kepada marfuatnya gitu. Setelah Anda memberikan contoh-contoh dalam berbagai macam, nanti bahwa ya salah satu pendidikannya adalah marfuat. Ya, marfuat baru sini nah. Sampai Anda lihat marfuatnya itu apa, pendidikannya bisa dijelaskan. Tapi bukan teori ya ya dalam konteks ini memahami kita untuk memahami dan kenapa kita bermanfaat karena di situ kita bisa memahami makna dari sebuah ayat juga gitu kan ini juga memahami ini juga membantu demikian. Oleh karena itu gitu kan marfuat inilah yang menjadi fokus penelitian saya yang akan saya tunjukkan dalam konteks bahasan ilmiah demikian ya, di bawah judul ini
dengan mengambil objek surat ini gitu. Ya, jadi ke sana arahnya gitu. Jadi ilmu bicara jadi ke sana. Gitu. Paham ya, Pak Hana ya? Baru nanti kalau bicara ya kan, baru nanti fokusnya apa? Ya fokusnya tadi marfuat. Kayak takun marfuat cukup satu marfuat aja nggak perlu kan ya nggak perlu ya dijabarkan ya marfuatnya boleh-boleh saja gitu kan. Marfuatnya itu apa? Marfuatul ismanya itu ya mubtada khobar. Bagaimana ya untuk marfuat ini kan alatnya kan gitu kan. Al marfuat fi ala hasabil mubtada khobar. Ini fa'il apalagi tuh ya marfuat marfuat. Ya, tawabi atau apa saya nggak tahu dia kenal marfuat itu apa aja. Isim kana, kana gitu. Tapi bisa saja nggak pakai fa'iyah, tidak pakai fa'iyah. Kamu langsung aja kayak takun marfuat gitu aja. Gitu. Ya, ini kan kamu membahas marfuat itu fil asma gitu kan. Tentu nanti Anda melihat strukturnya, ya, struktur tikennya gitu. Karena itu Anda ya marfuat berarti kan nanti Anda bisa di fokusnya itu berkaitan dengan masalah tikan marfuat fil asma gitu kan yang dikaitkan dengan masalah tarokibnya gitu ya. Melihat tarokibnya seperti apa. Paham ya? Jadi koannya seperti itu nanti di latar belakangnya. Ya, Ustaz. Kamu sudah baik nih, sudah ada mengacu. Saya melihat memang bahasa yang kamu ambil nih dari literasi Arab nih gitu. Tapi yang kamu ambil tidak mengena ya kan ya, gitu ya. Paham, Ustaz. Paham ya? Paham, Ustaz. Mana? Ya. Ya, lanjutin, lanjutin. Nanti udah yang kenyang. Coba kamu perbaiki nih latar belakang tadi dengan latar ide-ide tadi ngomongnya apa, kemana arahnya. Ya, Ustaz. Jadi nggak usah menceritakan latar belakang perbedaan perbedaan ulama di dalam bahasa Arab apa Al-Quran turun gitu. Udah secara umum aja bahwa Al-Quran itu turun menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi nggak perlu lagi nih pendapat Sayuti ya ini kan ya gitu kok ya bi. Coba di bawahnya apa kamu ngomong apa? Di bawahnya kamu ngomong apa? Terus bawah. Oh, oh contoh. Ini contoh apa nih? Oh contoh Quran. Dia menunjukkan oh. Auzan nahwiyal aqal salib. Ini kamu kemana arahnya nih ke sabil misalnya? Jadi sabil misalnya jangan yahtawil Quran al amtilah taudihiyah lituktalifil auzan au na'u gitu. Ya, jadi amtilahnya itu mengarah kepada jadi diarahkan bahwa memahami nahu itu memahami bahasa Arab gitu. Ke sana arahnya bukan ya kamu boleh aja memaparkan bahwa dalam Quran itu juga ya artinya hal-hal yang berkaitan dengan kebahasa Araban masalah ini, masalah film, menikahnya gitu. Tapi itu semua adalah ya suatu ilmu pengetahuan yang harus kita pahami sehingga kita bisa memahami bahasa Arab. Itu bisa saja konteksnya itu alul Arab la tanpa silu anil qawaid ya bahwa bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan dengan kaidah gitu. Apa gitu. Tapi tadi ke sana contohnya bukan contohnya kepada bahwa oh, banyak bentuk-bentuk enggak ya, tapi dalam konteksnya konteks contoh memahami bahwa nahu itu membantu kita memahami Al-Quran gitu. Kesana contohnya, ya, bukan contoh apa yang ada dalam Quran dari sisi hanya ini jumlah ya enggak. Itu enggak penting nih contoh-contoh tarakib cuma dia asalib ya enggak. Ya, tapi Anda mengarah pada nahu aja, ya. Enggak perlu pakai apa segala macam kepada nahu tingkatnya nanti contoh-contoh Al-Quran bahwa memahami ayatnya itu berdasarkan ilmu nahu gitu. Ya, jadi satu paragraf jumlah ini nanti contoh yang kedua tahun akhir dan bisa jauh tiga nanti baru ada kesimpulan bahwa amsil-amsil yang di atas tadi menunjukkan bahwa penguasaan ilmu nahu itu membantu kita memahami Al-Quran isi Al-Quran karena Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Baru nanti dalam Al-Qurannya itu oleh karena itu di dalam Al-Quran itu tadi mengandung masalah-masalah penerangan nahu yang dipakai oleh ulama-ulama sebagai bukti ya bagaimana dia membuat koi segala macam. Nah, salah satu
permasalahan yang diinikan ulama itu berkaitan dengan masalah marfuat gitu. Jadi sampai ke sana gitu kan. Nah, terus coba yang bawahnya lagi ngomong apa? Nah ini kamu apa nih pendidikannya? Pada intisyaral Islam wahajatul muslim fi pamil pendidikan mata lahan. Ini mau apa? Kamu bicara masalah apa nih? Ini yang saya katakan tadi. Kamu nggak lengkap-lengkap paragraf. Di dalam bahasa Arab memang di dalam bahasa Arab. Anda lihat di dalam bahasa Arab, ya. Itu dulu orang kabilah-kabilah Arab itu semua lugonya fusha. Lugonya fusha. Nggak ada yang salah. Ketika ada terjadi kesalahan, itu disebut dengan lahan. Ya, dia ketika ada orang mengerjakan disebut dengan lahan. Bukan bahasa Amiyah nih. Ini tidak ada nanti tidak ada kata. Dia disebut dengan lahan. Gitu kan? Disebut dengan lahan. Ya. Jadi Anda apa hubungannya bicara masalah lahan di sini nih? Ini benar nih yang layum kinufasul Arab lughah Arabiyah ya, lughah Arabiyah ilmu. Nah, ini suatu pentingnya. Tapi jangan arahnya jangan berbicara masalah ya kesalahan di dalam pendidikannya gitu. Idenya ini betul. Coba Anda layum kinufasul pendidikannya diarahkan ke sana arahnya. Nah, ahamiyatun nahu fil fahmil Quran ini tadi kalau kamu tadi contoh-contohnya bisa kamu awali dari bahwa Al-Quran itu bagian. Nanti berikutnya ada contoh-contoh nih gitu. Ya. Al Quran di sini kamu bicara apa nih? Daftar kalimat mau Quran, melalui sina wal Quran, pamul hadis, utam salin nahu, udah kan hiaraf nasab jar jasam, ya rasmi fakot kaljar bin hutakusul apa fakot. Nah ini nggak perlu nih kamu bicara-bicara begini. Jadi ketika anda lakukan ahmiyatun nahu fi pamil Quran, langsung kepada pemahaman nahu ke pemahaman kepada pentingnya nahu di dalam Al-Quran. Langsung contoh-contohnya yang berkaitan dengan masalah Al-Quran, gimana nahu gitu. Jadi kamu tidak menjelaskan nahunya ya, tidak menjelaskan nahunya, tapi contoh-contoh seperti kayak tadi yang saya katakan tadi. Misalnya ketikanya gitu kan, apa ya, yang berkaitan dengan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu ada kata-kata la ta'lamuna syai'a. La ta'lamu syai'a itu kalau kamu nanti seperti kita pendidikan tidak menguasai apa pendidikannya. Itu nanti pemahaman la ta'lamu itu berdasarkan nahu itu adalah hal wa mustaqbal kan gitu. Artinya apa? Artinya semua manusia itu dalam posisi ketika sejak dilahirkan sampai ke depan itu dia menjadi orang yang bodoh, tidak memiliki pengetahuan dan segala macamnya. Kan gitu. Nah, itu arti pemahaman itu berdasarkan apa? Berdasarkan nahu yang disebut dengan al-fi'lul mudhari ya dulu ala hal wal mustaqbal gitu. Hal wal mustaqbal gitu. Jadi Konsep berarti hal berarti mustakbalnya itu apa? Artinya manusia itu sejak dilahirkan sampai ke depan itu tidak akan mengetahui sesuatu apapun juga. Tetapi Allah tidak berhenti ayatnya sampai situ. Makanya Allah lanjutkan ayatnya wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum taqilun. Ya, la'allakum tashkurun. Ya, tapi Allah jadikan kamu penglihatan, pendengaran dan hati akal Buddha. Ya, jadikanlah benar-benar kamu bersyukur. Tetapi Allah memberikan manusia itu supaya tidak bodoh ke depan. Makanya Allah kasih penglihatan, akal budi segala macam. Dengan tiga alat piranti inilah berarti maju berkembang. Jadi dia kalau tidak menggunakan dari sejak lahir sampai ke depan tidak menggunakan tiga piranti tersebut, dia tetap bodoh. Oleh karena itu disitulah gitu. Kalau memberikan kita bersyukur sehingga tidak menjadi orang yang bodoh di kemudian hari, menjadi orang yang berilmu pengetahuan, karena menjadi orang yang berteknologi. Kenapa? Karena tiga piranti ini digunakan oleh, nah misalnya gitu. Nah itu contoh dari ahamiyatun nahu fi fahmil Quran gitu. Kita contoh lain ada, apalagi contoh lain gitu. Banyak contoh-contoh lain tadi seperti misalnya tadi berkaitan masalah yang azaniyatu azani wala ta'khud bikum ra'fat
Ya, dukum memberikan bihi marafah. Wala ta'khudhukum bihi marafatun. Nah, Anda lihat di situ. Ini bikin struktur nahu ini adalah dengan menggunakan pola jumlah fi'liyah, polanya fi'il, maf'ul bih, fa'il, begitu kan? Allah tidak membuat pola dengan fi'il, fa'il, maf'ul bih, tidak mengatakan wala ta'khudhu bihi marafatan. Rafatan itu dijadikan objek maf'ul bih, begitu kan? Allah tidak membuatkan begitu. Kalau membuatkan begitu segala macam itu kita pemahamannya terbatas. Tapi dengan pola yang Allah katakan polanya adalah fi'il maf'ul bih segala macam, ya itu artinya kita dalam tidak boleh tunduk terhadap apa yang kita rasakan tadi rafah kasihan, gitu kan? Jadi kata-kata di situ jangan sampai belas kasihan menguasai diri kamu. Itu yang dilarang. Dilarang oleh semua perasaan pendidikannya. Di sinilah berkaitan tadi hudan dinas bahwa hubungan pendidikan Al-Quran adalah hudan dinas. Hudan dinas mana apa? Hudan dinasnya adalah kata roh dalam hati manusia itu bukan hanya sebatas rofah. Ayat itu bukan masalah roh belas kasihan, tapi sebenarnya hudan dinasnya petunjuk bagi manusia yang tidak boleh dikuasai bukan hanya sebelas kasihan, marah nggak boleh menguasai diri kita, takut tidak boleh menguasai diri kita, benci nggak boleh menguasai kita. Nah disitulah hudan dinas itu pemahaman dari mana? Pemahaman dari struktur nahu tadi gitu. Jadi kita yang harus menguasai, jangan kita dikuasai, gitu. Jadi intinya di situlah udah dinas gitu. Jadi dengan pemahaman nahu, pemahaman kita menjadi jelas. Di sinilah pentingnya, gitu kan? Pentingnya kita mempelajari nahu, gitu. Nah, baru ntar kesimpulan. Kalau contoh-contoh yang sangat penting, yang penting juga di dalam tunjang sempurna adalah berkaitan dengan masalah marfuat, gitu. Marfuat, marfuat. Nah, ketika dibicara marfuat itu baru bisa kamu bisa jelasin marfuat apa? Nah, baru situ marfuatnya itu kalau dalam konteks nanti di paragraf berikutnya bukan paragraf berikutnya di kalimat itu di paragraf itu gitu kan. Intinya apa? Anda menjelaskan i'rabul isim dengan i'rabul fiil gitu. Gitu. Komodnya kan misalnya berdasarkan teori berdasarkan i'rabnya itu isim itu adalah isim fiil marfu kan marfu mansub dan sementara kalau fiil itu macamnya gitu. Nah, yang kita bahas ini adalah marfu dari hasil asma gitu, marfuat gitu ya. Jadi ketika marfuatnya itu kamu bisa mengi'rabul fiil dengan i'rabul isim jelasinnya. Nanti di bawahnya baru kamu jelaskan bahwa yang akan ditulis lebih lanjut di dalam ini adalah marfuat fil isim gitu kan. La fil afal misalnya gitu. Nanti baru bagian baru berkaitan masalah apa? Ya, jadi gitu. Apa Ustaz berarti setiap contoh itu setiap contoh dari hurufnya misalkan tadi adalah ta'lamuna syai'an. Berarti la-nya itu ntar dijelasin lagi ya dalam dalam di latar belakangnya ini ya Ustaz. La-nya lah apa terus ta'lamuna Nggak fil. usah, kamu Oh, kamu menjelaskan ta'lamunya fil mudhari gitu. Lainnya kan udah oke. biasa lah, nggak usah jelasin sampai begitu. Lain kalau dia fil mudhari, lah fil mudhari itu ya dulu lah hal wal mustakbal kan gitu dalam dalam nahu kan gitu. Iya. Berarti maksudnya setiap Ya, itu artinya eh, apa? Artinya manusia ya artinya itu kan la tamu itu munjisi mundur wiladatihi ila an ja'a maut misalnya gitu. Ila an ja'akul maut misalnya gitu kan la tamu itu kan yakunu jahilan walakin Allah gitu kan la yuridu nas ya jahilin wa ma'adzalika kamu labdikan wajalukum sab'a jauh gitu. Nah, jadi sampai situ aja kamu menjelaskan atau masa itu baru film mudore gitu. Ya, mana film mudore kan gitu. Pemahamannya kan di situ, bukan memahami itu strukturnya aja. Jadi nggak perlu jelasin bahwa laknya atau nafiin nggak usah sampai gitu gitu. Jadi film mudore. Ustaz, sebelum Ustaz. Ini wala ya sini wala takut kum, ada kumnya di sini. Jadi kan fiil maf'ul bih ra'fatun. Jadi gitu kan. Jadi ra'fatun itu fa'il. Fi'il maf'ul bih fa'il gitu. Oh, gitu. Nah, ini adalah jumlah fi'liyah tapi dengan polanya fi'il maf'ul bih fa'il. Allah tidak membuat kalimat ini berganti kan polanya pola yang
fiil, fa'il, maf'ul bih gitu. Kenapa? Nah, disitulah nanti kamu bisa menjelaskan bahwa di dalam pola yang pertama film buktikan di sini kita dilarang untuk tidak dikuasai oleh perasaan kita gitu. Kalau belas kasihan itu sudah menguasai kita, makanya hukum yang diperintahkan dalam ayat itu yaitu orang berzina harus dihukum menjadi tidak dihukum. Gitu nanti ya, ayatnya harus kepentingannya gitu. Disinilah Allah mewanti-wanti untuk jangan sampai belas kasihan itu menguasai diri kamu gitu nah gitu kan. Nah, lebih lanjut daripada itu karena ini Al-Quran hudan linnas, berarti yang menguasai diri ketiga itu bukan jangan artinya larangan untuk dikuasai oleh perasaan kita bukan hanya sekedar belas kasihan. Semua perasaan yang ada dalam hati kita tidak boleh sampai menguasai diri kita. Rasa takut kita nggak boleh sampai dikuasai kita. Begitu kan? Betul kan? Al-khawf la ya'khuduna. Misalnya kayak gitu. Layak menyiapkan. Wal khawf la ya'khuduna. Misalnya begitu. Kamu menyiapkannya. Bahasanya seperti itu. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh bahwa nih ahamiyatul nahwu fi fahmil Quran. Jadi konteksnya begitu. Ini kamu kan pokok kalimatnya kan ini nih ahamiyatul nahwu fil Quran. Nanti arahnya ke pada pemahaman. Nanti ketika marfuat, Anda bicara marfuat, contoh-contoh i'rabul isim dengan i'rabul fiil gitu aja. I'rabul isim itu berkaitan dengan masalah ini. I'rabul fiil itu gitu. Nah, kemudian nanti baru tegasin bahwa yang di dalam dibahas di sini adalah i'rabul isim gitu. La fiil gitu. Inilah yang akan dibahas lebih lanjut, lebih dalam ya di dalam pembahasan-pembahasan ilmiah ya kan dengan dengan apa objeknya adalah Al-Quran surat Naba. Gitu. Paham ya gitu ya, Ponah ya? Wahana, Paham, Ustaz. Keren, Ustaz. baik lanjut. Saya Ustaz, Siapa? Raffi Ustaz, yang kemarin Ya, belum silakan, silakan. Silakan udah Raffi. kasih judul terus ganti judul Judul Ustaz. belum beres. Ya kemarin udah konsul katanya diganti aja. Ya udah saya ganti. Coba apa? Sebentar Ustaz. Ini Ustaz, Pengembangan keterampilan istimewa dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis aplikasi Kahoot. iya Ustaz. Jadi aplikasi Kahoot tuh seperti jadi kita bisa ngambil satu video dari YouTube. Jadi di Kahoot ini Terus? kita bisa motong-motong video itu sesuai kebutuhan kita. Misalkan durasinya dari 00.15 sampai 00.20 sesuai apa? Ada ada dialog yang mungkin jadi materi pelajaran nanti anak-anak itu disuruh mendengar terlebih dahulu baru menjawab pertanyaan gitu Sob. Oh gitu. Ya bisa. Mm-mm. Tapi aplikasi hanya sebatas itu aja ya. Dia ada Apa tuh? fitur-fitur nggak? Oh, kalau fitur-fitur Fitur-fitur aplikasi Kahoot yang sebatas apa dari fitur-fiturnya? saya kemarin saya baru lihat baru itu saja Sob, buat video doang. Enggak, di aplikasi Kahoot-nya ada fitur enggak? Atau hanya aplikasi itu hanya untuk kita letakkan Oh, ada video kemudian bisa diolah dalam bentuk pertanyaan gitu. oh enggak jadi kita yang ngedit sendiri ada fitur-fitur lain gitu. Jadi ada butuh buat pertanyaan juga ada quiz-quiz juga gitu. Ya jelas pakai pertanyaan. Ya bagus nggak apa-apa. Tinggal nanti mendesain mendesain materi keterampilan menyimak ini nanti yang perlu kamu paham ini. Ya, untuk Ya, materinya yang kamu harus pahami menyesuaikan secara teoritis seperti iya. apa tuh pertanyaannya nanti. Jangan pertanyaan gini. Misalnya gini, ini pertanyaan bukan misalnya zahabat tolibu ilal madrasah. Jangan ditanya ilain zahabat tolibu, jangan ke sana gitu. Mm. Ya, tapi misalnya kalau ada kata-kata misalnya, ya misalnya gini kata-kata begini, yukallimul ab ibnahu bil lughatil jawiyah wa tukallimul ummuhu bil lughati Indonesia. Gitu kan? Ya, Nah, kemudian pertanyaannya itu kam lughatan yatakallamul walad gitu. Jadi arahnya kepada famul masmu ya.
Dia Ya. pemahaman. Pemahaman itu seperti itu, bukan pemahaman lain atau tolibu. Enggak gitu. Itu bukan pemahaman tingkatnya gitu, bisa aja gitu ya. Ya boleh-boleh saja kalau tingkat untuk madrasah Tsanawiyah sih boleh gitu. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Siap, Ustaz. Dia menggunakan pemahaman wacana logika. Misalnya pertanyaan logika ada dialog misalnya, maka dari itu sebenarnya pertanyaan itu seperti bukan hanya video, tapi juga bisa juga video dibuat oleh kamu, tapi kamu rancang pertanyaannya dengan pertanyaan berikutnya gitu. Jadi bukan video yang atau film-film diambil di YouTube, kemudian kamu potong-potong, tapi kamu buat sendiri gitu. Dengan di syuting video, dengan membuktikan, maka disitulah perlu ada desain tadi perlu, ya. Desain yang pertanyaan untuk simak itu seperti apa misalnya. Ada dia dua dialog, ada satu orang segala macam di syuting, kemudian ditanya gitu kan, ataupun juga satu orang nggak apa-apa gitu kan. Misalnya pertanyaannya berikutnya gitu kan. Kam toliban berpertanyaan misalnya kam makadan pasti gitu kan. Misalnya film pasti asal tuh makoid misalnya. Dengan wakam makadan fi kulli makadin gitu. Talibani illa makadan wakhiran yajlis alaihi talibun wahid misalnya gitu. Pertanyaannya nanti mungkinnya kam toliban majmu'ul tulab fi hadal fasal Hmm. misalnya gitu. Ya. Nah, dia paham nggak tuh jumlahnya berapa gitu kan? Jadi dia memahami wacana berapa kursi. Kursi itu kursi panjang ya. Yang biasa diduduki oleh di buku di kelas itu kadang-kadang diduduki dua orang kan, yang Ya. bukan kursi masing-masing tapi kursi yang menyambung ya. Nah, kadang-kadang kan itu dua orang, dua orang, dua orang. Dikatakan ya ada setiap kulu makatin dia tolibani. Illa, nah ini pertanyaan belakangnya dia dengar nggak tuh? Illa mak adan akhiran ya jelisu alaihi tolibun wahid gitu. Nanti jumlahnya berapa? Nah, dia udah kamu dengan itu ada 10, tiap orang 20, ada 10, kemudian setiap orang ada dua orang berarti 10 ya 20 20. Tapi kalau dia paham ada tadi di belakang yang kecuali bangku belakang itu diisi hanya ditulisannya satu orang aja. Oh, berarti bukan 20, 19 gitu. Nanti Mas. pertanyaannya itu adalah kan majmuk pilihannya adalah 20, 19, 18 atau dua ya gitu. Jadi pertanyaan begitu. Dia tinggal memilih. Kalau Kahoot kan gitu kan, Anda dimilih kan. Dia kan Kahoot itu Iya, aplikasi itu kan ini ya, apa multi choice ya. iya betul. Nah iya, jadi multi choice. Jadi seperti itu menyimak-nyimak. Ya, itu nanti tergantung kepada desain desain soalnya ya, desain Hmm. menyimaknya. Nah itu nanti kamu harus konsultasi dengan pembimbingnya itu Ya, untuk supaya seperti apa nih untuk yang level untuk yang madrasah nah, nikah. Tsanawiyah ya Ya, materi-materi seperti apa gitu. Bisa sih, bagus sih. Kamu nggak apa-apa nih untuk yang begini terus. Ya boleh aja mengambil dari film-film, kemudian dipotong, bisa dipotong, kemudian dari potongan itulah yang ditanyakan nanti. ya. Maknanya apa? Pertanyaannya lebih dikembangkan Ya juga lagi ya, nanti Ustaz. potongan itu dilanjutkan dengan pertanyaan. Karena di video itu nggak ada pertanyaannya, ya Hmm. kamu buat pertanyaannya gitu. Ada audio secara mandiri yang terbebas dari itu untuk lanjutan dari film itu, kemudian disambung dengan sebuah pertanyaan supaya orang yang akan mengisi aplikasi tadi apa menjawab itu jelas apa yang ditanyakan. Ya, Ya udah itu kamu udah nggak apa-apa bisa ini bisa kamu lanjutkan dengan judul ini. Tinggal nanti oke. afkara isiannya Siap. ya afkara Siap. isiannya yang kamu bikin. Siap. Syukran, Lanjut siapa Ustaz. lagi yang ini bikinnya? Ustaz, Siapa? subjek dulu. Fatila, Nah, kamu apa nih kalimat? analisis kalimat perintah dalam Al-Kahfi Kamu 3. balago ya? Ya, Ya, itu nggak usah pakai perspektif balago, nggak perlu bikinnya gitu kan. Nanti judulnya itu nggak usah bikinnya. Usubul amr namanya bisa kan begitu. Jadi bukan kalimat perintah, usubul amr. Usubul amr petikan wa makna bikinnya. Ya, jadi yang kamu perhatikan bukannya bikinnya gitu kan, bukan perspektif balago, bukan bukan analisis kalimatnya, tapi kamu mencari maknanya apa. Ya, jadi usubul amr wa ma'aniha gitu. Di suratul kahfi.
Kalau nggak salah suratul kahfi ada yang pakai suratul kahfi tapi dia mengkaji masa lama atau apa ya? Ini ya jadi bahasanya gitu tuh. Ya, asalibul amr, asalu wa ma'aniha gitu. Jadi bahasa gitu. Asalibul amr wa ma'aniha fi suratul kahfi gitu aja udah. Paham ya, Fatila ya? Langsung buat akar isiannya apa? Gitu. Siapa lagi? Samiko. Ya, halo. Tes, tes. Halo, Samiko. Halo, Ustaz. Kamu ingin nulis ini? Hmm? Iya nih judul ini, Ustaz. Yang kemarin tempat konsul kan, yang tentang Hubungan motivasi. ini, motivasi siswa. Iya, benernya yang ini. Terus nanti untuk hasilnya kamu ambil dari mana nih? Kalau motivasi, Nilai guru. iya kalau hasil itu, Ustaz, dari kayak hasil tesnya. Nah, kalau Ya, masalah motivasi itu, saya tadi mikirnya tuh pakai kuesioner, Ustaz. oh iyalah. Jadi kamu Ya, secara teori, ini kamu harus melihat nih. Jadi bukannya kamu harus mendapatkan kadang-kadang apa angket-angket yang memang mengarah kepada motivasi. Apa aja tuh yang ditanyakan dalam motivasi itu, iya, ya. Ustaz. Jadi Jadi di kalau sini secara tuh, secara teoritis nih kamu harus harus bisa nih mengungkapkan teoritis pembelajaran motivasi thinkernya nah, gitu. Yang ditanyakan tuh apa gitu. Nanti dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab itu tanya. tapi selain pakai kuesioner ada lagi nggak, Ustaz, caranya, Ustaz? Ya, Pakai kuesioner. Ini kan, iya memang pakai kuesioner, kan punya angket, kayak angket. iya. Kalau wawancara nggak bisa, Ustaz, ya? Wawancara enggak lah, bukan Nggak bisa. angket lah. Gitu. Wawancara boleh saja, tapi harus jangan hanya satu wawancara. Sebab apa? Wawancara itu gini ya. Motivasi siswa itu kan kalau Anda pakai wawancara bisa jadi Anda harus punya penelitian yang mengatakan gini, praduga itu bisa jadi dia mengungkapkan suatu masalah itu tidak real, tidak sesuai dengan kenyataan dia, padahal dia nggak suka. Tapi Oh kalau dia iya. diwawancara oleh kami segala macam, oh senang, 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 senang gitu loh. Oh iya. Lebih Jadi baik nanti kuesioner, hasilnya Ustaz. nggak valid. Ya lebih baik kuesioner. Jadi nanti dihubungkan sama hasil tes. Angket, Iya, angket, pakai angket. iya pakai angkat. Ya, jadi angket yang tertutup, angket segala macam. Jadi dia bebas, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa Iya, iya. takut. Kalau Anda tanya di wawancara bisa jadi nggak enak dengan kamu. Wow, seneng paling seneng. Padahal dia nggak seneng. Nah itu kan jadi repot tuh. Iya, iya. Seneng-seneng yang hasilnya jelek. Gitu tuh nanti gitu loh. Hubungannya gimana tuh? Dia kan dia seneng bahasa, tapi lihat hasilnya jelek. Kan gimana tuh hubungannya kalau banyak yang begitu? Ada hubungannya nggak? Padahal secara teoritis pasti ada hubungan positif. Kan gitu. Hipotesanya kan pasti ada hubungan tuh. Ya kan? Iya, Nah, Ustaz. itu kamu buktikan. Makanya di kuantitatif selalu membuktikan sebuah teoritis. Iya, Makanya ada hipotesa. Hipotesa itulah yang kamu buktikan nanti dalam sebuah penelitian. Kan ke sana arahnya. Arahnya adalah Anda ingin membuktikan hipotesanya. Hipotesanya apa? Kemudian hipotesa itu kamu buktikan bahwa benarlah hipotesa kamu gitu. Dari mana benar? Ya itu tadi hitungan-hitungan angka statistik bahwa hipotesa ini yang diterima, hipotesa ini yang salah. Berarti hipotesa ini kan gitu nanti arahnya. Ya baik. itu saya nggak paham itu hitungannya saya nggak paham. Tapi adalah membuktikan sebuah hipotesa. Makanya ketika ini kata Pak kuantitatif itu
harus ada hipotesa. Dan hipotesa itulah nanti yang perlu dibuktikan benar nggak gitu. Kalau yang kuantitatif Ya. gitu. Makanya ketika Anda ingin nanti mencari angket motivasi, kamu harus secara teoritis harus benar tuh. Membuat angket motivasi benar nggak kamu? Nggak bisa main bikin sendiri. Kamu harus lihat dari teori-teori dari orang-orang yang sudah membuat angket-angket teori motivasi. Ya, tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan untuk membuat Oke, angket Ustaz. motivasi. Berarti aman Ustaz judulnya? Paham ya, gitu kok? Iya, paham Ya Ustaz. boleh, bahannya boleh diteliti, tapi ke sana arahnya nanti. Ya, pelan-pelan. Paham Ustaz. Nah ini nanti kalau kamu membuat latar belakang, karena ini khususnya yang kuantitatif ya. Ketika Anda bicara yang kuantitatif, nanti tidak seperti yang kualitatif nih. Anda yang kuantitatif, Anda nanti memerlukan mengungkapkan sebuah masalah-masalah. Jadi ada masalah ini, masalah ini, masalah ini dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada masalah-masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Mungkin ya. Dari sekian masalah itu, makanya nanti formatnya itu ada tashkhis, ada klasifikasi masalah. Dari sekian masalah-masalah itu nanti dibatasi, ada pembatasan masalah gitu. Pembatas masalah yang dibatasi hanya sebatas masalah motivasi gitu. Jadi kamu nanti bicara masalah bahwa di dalam pembelajaran itu di segala macam ada dapat ada beberapa masalah. Masalah ini, masalah media, masalah ini, masalah guru, masalah teknologi, masalah pembelajarannya gitu. Termasuk juga masalah-masalah motivasi siswa dalam belajar gitu ya. Nah, nanti baru dibatasi masing-masing masalah-masalah batasi hanya sebatas motivasi gitu. Nah, beda tuh dengan kalau kalau kualitatif tadi beda ya. Jadi kuantitatif seperti itu, kamu harus membuatkan masalah. Tapi kalau yang kualitatif tadi bisa tadi afkar Roisia dari umum ke khusus seperti itu. Ya, itu penulisan latar belakang kualitatif seperti itu dari umum ke khusus. Sementara kalau yang kuantitatif latar belakangnya adalah kamu membuat dari berbagai di dalam pembelajaran itu ada masalah-masalah yang perlu dimilikinya dalam pembelajaran bahasa Arab. Dari sekian masalah nanti ada diklasifikasikan masalah ini, kemudian ada pembatasan masalah. Pembatas masalahnya apa? Pembatasan masalah dibatasi hanya sebatas motivasi gitu. Paham ya? Tentu ini Oke. untuk semuanya nih, Bu. Jadi yang kuantitatif harus seperti itu bahas ininya, latar belakangnya, penjabarannya. Tapi yang kualitatif tidak dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus. Halo, udah ya. Jadi ini saya minta dalam bentuk afkar roisiyah ya, afkar pertama. Jadi sebelum kamu menulis paragraf tekniknya gitu kan, nanti dari afkar roisiyah itu nanti kasih kasih kamu, saya kasih tahu tuh. Nih kalau kamu bicara pokoknya kalimat ini, tapi nanti pengembangan paragrafnya arahnya ke sini gitu. Nanti paragraf yang kedua udah benar, tapi dikembangkan arahnya ke sini supaya nyambung dengan paragraf ketiga gitu. Nanti tiga dikembangkan arahnya ke sini gitu. Jangan ngomong yang lain, ngomong yang lagi. Itu maksud saya gitu loh. Ya, supaya kamu nggak ngomong kemana-mana nanti yang tidak ada sesuai segala macamnya gitu. Ya, seperti tadi yang katakan bahwa bahasa Arab, tapi yang dijabarkannya ya perselisihan ulama. Nggak perlu pernikahannya tidak ada kaitan dengan masalah perselisihan ulama gitu. Untuk apa kamu memaparkan perselisihan ulama terhadap ya judul kamu gitu ya nggak ada hubungannya ada markannya tapi yang perlu dijabarkannya itu adalah bahwa Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa nah bahasa Arab itu yang perlu Anda jabarkan jangan perselisihannya ya perselisihan bahasa Al-Quran gitu ya tidak ada hubungan dengan baik saya rasa untuk pertemuan hari ini itu ya nanti saya minta gitu loh ya ini kena ya kemudian yang sudah pasti juga di ini lagi di data ulang ya. Tentu. Kemudian juga yang khususnya yang sudah pasti nanti jadi ada judul linkedin nama siapa kan kemudian ada judulnya. Kemudian juga saya minta Anda memilih siapa kira-kira dosen yang kamu inginkan sebagai pembimbing kamu. Jadi ada dua dosen LinkedIn. Walaupun itu juga tidak pasti harus ya disetujui oleh penanggung jawabnya. Beliau coba masalah Ustazah
fatwa kali ya. Tapi Anda boleh mengusulkan. Kalau kira-kiranya sudah benar segala macam tidak ada problem. Tapi itu juga nggak bisa saja satu dosen banyak banget itu juga pasti nggak bisa juga ya. Jadi juga dibagi berdasarkan eh, apa batas-batas satu dosen tuh hanya boleh sekian mahasiswa membimbing, nggak bisa tuh semua dibimbing oleh satu orang itu juga nggak boleh. Gitu. Ya terlalu banyak dosen membimbing juga nggak boleh gitu. Ada batasannya. Ada batasannya berapa orang boleh sebagai pembimbing satu boleh sekian orang, sebagai orang berapa orang gitu. Nggak boleh lebih dari pendidikannya 10 atau sampai sampai lebih dari 7 orang. Pembimbing 7 orang wah, nggak boleh nggak. Dia nggak bukan. Jadi itu justru malah satu hal yang mustahil dilakukan oleh guru bisa membimbing dalam satu misalnya ada 14 siswa banyak banget gitu. Tidak. Jadi ada, tapi Anda boleh mengusulkan. Anda boleh mengusulkan pembimbingnya siapa. Jadi judul yang sudah pastinya apa, kemudian pembimbing pertama siapa, pembimbing kedua siapa. Ya. Kemudian tapi di situ ditulis, tapi juga yang dengan saya minta yang belum pasti nikahnya al isiahnya ya, sehingga saya bisa menjelaskan kamu ini loh latar belakang. Tadi benar tadi yang ditulis ini kan, sudah kalau lihat dari bahasanya kamu sudah membaca literasi Arab tuh, sehingga bahasa yang digunakan di dalam setiap paragraf yang kamu tulis itu ya minim kesalahan, ya minim minim karena kamu ngambil dari literasi dan itu yang saya anjurkan sehingga tidak terlalu cuman apa isinya aja yang perlu Anda arahkan supaya runut idenya runut gitu ya. Baik, serasa itu ya. Yang kita cukupkan minggu pertama ini, insya Allah ketemu lagi. Saya mengharapkan sudah tuntas nih, kamu sudah mulai membuat ya latar belakang sehingga nanti di akhir taujih Anda sudah bisa membuat proposal dan proposal itu sudah saya koreksi ya minimal saya sudah mengoreksi bahasa jadi Anda nanti bisa memakai proposal Anda untuk tindak lanjut berikutnya baik dalam mata kuliah nadwah maupun Anda bisa pakai juga dalam ujian sempro seminar skripsi gitu dan bahasanya juga sudah dikoreksi oleh saya gitu itu lebih bagus ya sehingga nggak banyak salah. Baik, itu aja. Saya rasa gitu karena saya juga ini saya kuliah dari rumah, akan nanti ada kuliah juga setelah itu di kampus. Makanya saya akan ke kampus. Baik, kita tutup dengan baca alhamdulillah. 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 Ya, Ustaz. Saya mau diri ya. Assalamualaikum. Nanti PJ jangan lupa ya membuat data seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.